Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Takal Widodo SPD selaku Kepala SMK Negeri Cermi, dan yang saya hormati teman-teman rekan sejawat staf SMK Negeri Cermi. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dari ridhonya lah kita semua bisa menghadiri kegiatan pemaparan edukatif dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Yang kedua, semoga salawat serta salam selalu kita tujukan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang dengan modal kita yakni agama Islam. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sahabat, pada pagi hari ini saya bersama rekan saya akan memaparkan budaya positif yang ada di atau yang diterapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Guru dan Bapak semuanya, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini yang sudah kita bisa mengikuti diskusi dan harapan kita ini nanti adalah bisa menghasilkan yang terbaik buat sekolah kita, karena memang kita mengenal visi, kan? Kita kalau misalnya mempunyai suatu keinginan yang baik itu perlu ada visi yang jelas, ya, sehingga nanti apa yang akan kita lakukan juga akan jelas. Ya. Tapi di sini yang namanya keinginan atau nanti juga bisa kakak satu paham itu ya, itu bukan berarti di situ keinginan kita sendiri. Ya, bersatu kita diskusikan. Kita harus melihat dari apa ya potensi sekolah itu apa. Mungkin kita punya kelebihan yang ada di sekolah ini. Oh, kita punya kekurangannya di sini. Oh, kita punya tantangannya ada di sini. Sehingga kita akan bisa menutupi kekurangan itu nanti apa, ya, hambatan-hambatan itu nanti apa, seperti apa, itu nanti akan kita bahas bersama-sama, sehingga tujuan dari kita nanti ingin seperti ini itu mengoptimalkan yang ada di sini, sehingga kita nanti menjadi yang kita inginkan juga harus benar-benar realistis. Jangan melakukan keinginan sendiri, tapi kita tidak punya potensi, nggak ada, malah banyak tantangannya, maka itu nanti jadi hiburan buat kita, dan itu mungkin juga tidak bisa berjalan dengan baik, karena kita harus melihat ya, karena kita menuju ini juga bukan keinginan kita, tapi juga keinginan bersama-sama. Karena ini merupakan keinginan bersama-sama, berarti nanti kita juga harus ada kesepakatan bersama supaya nanti bisa berjalan. Sebaik apapun cita-cita kita, keinginan perubahan itu baik, tapi kalau tidak ada kesepakatan bersama tidak akan jalan. Jadi semua nanti kita harapkan apa yang sudah disepakati, ya, itu mari kita lakukan sama-sama dalam menjalankan kebaikan. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu atau mungkin ada teman kita yang mungkin kurang jelas, mari kita kasih penjelasan bersama-sama, sehingga nanti konsep kita itu jadi konsep yang jelas. Itu harapan kita nanti, sehingga ini nanti juga bisa menghasilkan yang terbaik buat sekolah kita, ya, sehingga potensi-potensi yang ada di sekolah ini
yang tadinya mungkin belum tergali, ya akhirnya nanti bisa tergali semuanya, bisa dioptimalkan semuanya. Kemudian tantangan-tantangan apa yang ada di sekolah itu nanti bisa minimal mungkin, ya, sehingga nanti semuanya akan berjalan dengan baik. Dan semuanya nanti berjalan dengan baik, ya, apa yang kita inginkan bisa dilakukan. Mungkin itu saran dari kami, ya, harapan kami nanti kita jadi sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas yang diberikan oleh Pak Akari, Besok, Kepala SMK Negeri Jurmi. Semoga apa yang kita sampaikan dapat kita jadikan sebagai motivasi dan inspirasi kita semua. Selanjutnya, sekolah. Ini nanti yang akan kita bahas, yaitu konsep mengenai konsep inti budaya positif. Jadi untuk konsep budaya inti yang di sekolah kita nanti kita bahas adalah yang pertama perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah ketiga restitusi. Oke, yang pertama kita bahas tentang pembelajaran paradigma baru. Tapi dulu saya punya pertanyaan sedikit ini. Selama ini ketika kita mengajar atau memberikan penyampaian materi kepada anak didik kita, umumnya kita ini kan seringkali bersifat textbook atau tekstual game. Artinya kita hanya monoton pada buku, murid kita, didik kita fokuskan pada buku-buku tertentu saja. Kita tidak memenuhi kodrat keadaan mereka. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Gajar Dewantono, menyampaikan bahwa setiap anak itu mempunyai kodrat keadaan, di mana dalam kodrat keadaan itu terbagi dari dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya setiap anak mempunyai kemampuan sendiri dan setiap anak bisa mendapatkan pengajaran sesuai dengan zamannya. Nah, oleh karena itu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya apa? Membuat anak itu merasa nyaman. Selama ini kalau kita mengajar dan hanya fokus pada buku, itu tidak selaras dengan pemikiran filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Gajar Dewantono. Nah, selanjutnya akan disampaikan, paparkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati teman-teman sejawat yang alhamdulillah pada hari ini serta dalam pemaparan atau diseminasi budaya positif di SMK S1 Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, kita hari ini akan mencoba untuk saling sharing. Nanti kita bisa diskusi. Nah, saya juga akan belajar. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, ada masukan, mohon silakan untuk mengangkat. Jadi ini nanti saya akan bersama rekan saya, Bapak Lutfan yang paling ganteng ini ya, untuk menyampaikan budaya positif. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, jadi pertama kita belajar dulu main konsep tentang budaya positif. Nah, kalau kita selama ini menjadi pengajar, itu pastinya sudah mengenal yang namanya budaya positif atau yang dikenal dengan budaya disiplin. Nah, sekarang ini konsep dari Gajar Dewantono itu kita mencoba untuk merubah istilah-istilah itu menjadi lebih halus lagi untuk anak-anak. Nah, contoh dari konsep atau peta konsep yang bisa kami sampaikan seperti apa dengan lihat semuanya ini ya. Jadi yang pertama itu bagaimana perubahan paradigma positifnya. Yang pertama, apa saja bagian dari disiplin positif ini yang nanti akan kita bahas bersama.
Yang pertama ini nilai kebajikan, nilai kebaikan ya, kebajikan atau nilai kebaikan itu apa saja yang harus kita tanamkan kepada siswa didik. Nah, kita juga harus menyesuaikan yang namanya kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak kita harus kita identifikasi, ini kebutuhan dasarnya apa, ini kebutuhan dasarnya apa. Setiap anak pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian juga ada motivasi perilaku. Nah, anak-anak itu melakukan hal-hal ini itu pasti ada motivasinya selain ada kebutuhan dasarnya. Kemudian kita sebagai guru harus memposisikan diri. Anak satu dengan anak yang lain itu pastinya berbeda, baik kebutuhan dasar maupun motivasi perilakunya. Nah, kita sebagai guru harus menyesuaikan. Kita posisi kita di mana. Nah, kemudian setelah tahu bagaimana menghadapi siswa, bagaimana posisi kontrol kita akan membentuk sebuah atau semacam keyakinan kelas, kesepakatan kelas kalau bahasa agaknya. Nah, baru kalau ada masalah-masalah kita harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kayaknya kita asing ya. Saya sendiri juga asing, padahal baru belajar kemarin itu asing. Nah, ini kan semacam ada 3 tahapan untuk menyelesaikan masalah yang apa istilah berpihak pada murid. Nah, ini konsep bagaimana budaya positif yang kita akan lakukan melalui pembelajaran guru penggerak ini. Nah, semoga teman-teman nanti juga mengikuti jejak kita berdua bisa menjadi MPB amin. Nah, selanjutnya untuk detailnya apa itu yang namanya nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar, yang akan dijelaskan oleh teman saya yang paling cakep ini. Monggo Pak, silakan. Oke, baik dulu teman rekan sejawat. Tentunya kita akan membahas tentang nilai positif atau disiplin yang terdapat di sekolah kita. Nilai disiplin positif, disiplin itu berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu disiplina yang berarti belajar. Dari kata disiplin kita bisa mengetahui fungsi dari kedisiplinan itu sendiri. Saya punya pertanyaan baru itu. Ketika kita mempunyai murid yang disiplin atau bukan disiplin, bagaimana perasaan ibu ketika ada atau semua murid kita mempunyai sikap kedisiplinan tinggi? Senang. Kondisi bahasa sekolah kita bagaimana? Terkondusif. Artinya apa? Ketika kita mempunyai kedisiplinan tinggi, disitulah mulai muncul budaya positif yang terjadi di sekolah kita. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Tapi dulu, saya punya pertanyaan. Ketika Bapak Ibu mempunyai sesuatu hal di genggaman Anda mempunyai segenggam emas di genggaman Anda. Ketika Anda ada seorang yang berusaha untuk mengambil atau membuka genggaman Anda, responnya bagaimana? Mempertahankan. Saya boleh tanya, kenapa Anda mempertahankan? Karena barang berharga. Sekarang saya tanya pada rekan sahabat, aku tanya ibu, ketika suami Anda tidak pernah ngobrol dengan Anda, tidak pernah berdiskusi dengan Anda, bagaimana perasaan Anda? Jengkel. Saya punya pertanyaan. Dari kalimat saya tadi, ada nggak sih kebutuhan dasar yang akan terpenuhi? Ketika ada manusia jengkel, itu artinya apa? Ada satu hal yang tidak terpenuhi dalam diri Anda. Jadi sama ya? Inilah yang disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri terbagi menjadi 5. Inilah jenis kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan penguasaan. Tadi saya contoh genggaman emas di tangan Anda. Gak mungkin ada saya orang lain apa itu berarti. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ada seorang suami tidak pernah merengek menghiraukan seorang istri, perasaan istri
syarat-syarat saya kurang terpenuhi. Bertahan hidup, kemudian kesenangan dan kemudian kebebasan. Habis ini, setelah ini kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar. Selama kita belajar mengajar, kita beberapa semester disibukkan dengan kegiatan belajar mengajar yang sangat monoton dan melelahkan. Pertanyaan saya, ada nggak kemungkinan untuk setelah itu kita berhealing atau berrekreasi gitu? Ada. Pertanyaan saya, ketika Anda rekreasi itu untuk memenuhi kebutuhan apa? Saya lalu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang disebutkan oleh Dr. William Glasser. Jadi setiap kita ini, setiap individu pasti memiliki 5 kebutuhan dasar itu. Oke. Untuk selanjutnya, ada selanjutnya kebutuhan dasar manusia sudah jadi akan disampaikan oleh rekan saya. Ya. Baiklah, terima kasih rekan saya Mas Lutfan yang datang. Bapak Ibu, kita akan coba untuk saling belajar nanti ya, barangkali ada masukan tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi manusia itu pastinya berbeda-beda. Nah, kita juga harus mengetahui apa saja motivasi anak-anak ketika mau mengajar, atau ketika kita mengetahui anak-anak sudah melanggar atau anak-anak itu bertindak sesuai dengan kemauannya, pasti mereka mempunyai motivasi sendiri-sendiri. Nah, ini saya coba menjabarkan motivasi perilaku manusia itu ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Yang kedua, untuk mendapatkan kebahagiaan. Siapa biasanya? Pak Peri ini kayaknya ya, biasanya ini mau apa namanya? Ada maunya, biasanya itu ingin memperoleh penghargaan dari teman-temannya yang lainnya. Nah, biasanya itu Pak Peri, Mas aku berangkat pagi-pagi. Mungkin pasti ada sesuatu di balik semua itu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, Bapak Ibu, dari 3 motivasi ini biasanya kalau menurut panjenengan itu yang paling sering dilakukan oleh rekan-rekan guru kita sendiri. Kita sebelum menginjakkan anak, menurut panjenengan ini kira-kira apa motivasinya? Apakah menghindari ketidaknyamanan atau untuk mendapatkan penghargaan? Pak Yasin gimana menurut panjenengan? Kalau saya lebih ke yang nomor 3. Yang nomor 3 ya. Orang yang mereka inginkan dan berdiri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Luar biasa. Ini berarti panjenengan ini kalau saya lihat dari segi bicara panjenengan ini memang apa yang panjenengan lakukan selama ini. Nah, karena ingin menjadi diri sendiri. Nah, dan luar biasa ya. Tekanannya jadi tidak apa yang menyampaikan yang namanya imbalan. Berarti panjenengan tergolong orang-orang yang apa ya? Prosesi dari administratif perhubungan dan pemerintah. Masya Allah, kualitas dengan dengan jadi sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi tidak mengharapkan imbalan, tidak menghindari hukuman dan lain-lainnya. Ikhlas karena Allah. Terima kasih. Nah, jadi panjang semuanya saya kira ini sudah paham ya. Nah, sekarang kita menjaga anak-anak. Biasanya apa ini? Kalau jenengan melihat anak-anak itu dalam melakukan sesuatu itu ketika belajar contohnya ada anak yang selalu ngadu, Pak, saya bisa menjawab itu, Pak, saya bisa menjawab pertanyaan dari teman yang lainnya. Nah, itu kira-kira motivasinya apa seperti itu? Kalau menurut saya tentunya di kelas berbeda-beda ya. Kalau kita melihat situasi atau itu tadi lebih tepat di nomor 2 karena memang di setiap kelas itu pasti ada beberapa anak yang ingin menonjol daripada teman-teman sehingga mereka ketika mengajukan tangan bertanya ataupun bisa menjawab pertanyaan dia pasti ingin mendapatkan sesuatu Nilai ya? poin plus lah. Terima kasih Pak Ferry.
jadi saya kira Bapak Ibu sudah paham ya mengenai motivasi anak-anak di kelas maupun motivasi Bapak Ibu guru ketika kita bersama. Oke, itu nah ini materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang datang ini ya. Silakan Mas. Oke, Ibu, rekan sejawat semua, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang 5 posisi kontrol. Sekarang di sini ada sebuah gambar kartun yang berikut mengkritik kita semuanya. Di sini kita bahas tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Saya akan sedikit pertanyaan sebentar. Bu Evi, jadinya kan orang berarti kan anak-anak apa ya? Saya itu berbicara bahasa apa? Maksudnya kalau berbicara banyak tingkat. Seringkali ada anak-anak yang kurang fokus dan melenceng dari apa yang kita inginkan. Pertanyaan saya Bu Evi, misal ada anak bandel tidak menghiraukan Bu Evi, supaya bagaimana caranya supaya itu bisa terkontrol? Kalau saya, siswa tersebut biasanya tidak saya marahi. Namun anak tersebut saya kasih tanggung jawab yang lebih besar. Kalau dia itu umur sendiri, saya suruh mimpi di depan. Kita itu stretching, kita itu mendiri juga dan lain sebagainya pada saat materi. Jadi setelahnya itu anak tersebut tidak akan mengalami itu. Karena apa? Karena pasti kalau saya umum, kalau saya tinggal sendiri dan lain sebagainya, dia tidak berani. Jadi saya mengingatkannya tidak dengan memukul atau memarahi. Tidak memarah, tidak menghukum ya. Artinya memberi sebuah konsekuensi dari situ. Oke. Beri oplos tepuk tangan. Mas, ketika anak boleh sama shoot ke yang berbicara. Oke. Selanjutnya saya mungkin mendapat juga dari Pak Ferry yang masih imut. Bagaimana perasaan Anda, sikap Anda ketika di dalam ruangan kelas Anda ada anak yang ketika Anda menjelaskan materi, anak tersebut tidak menghiraukan malah tidur? Terima kasih atas pertanyaannya Pak Alfan. Jadi terkait dengan kontrol yang ada di kelas, tentunya bagi beberapa siswa ya, saya tidak bilang satu atau dua karena memang kebanyakan siswa atau beberapa siswa ini keluar dari jalur. Ya kan, artinya keluar dari jalur ini tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ketika mau mengajar atau ketika proses belajar mengajar itu dilakukan. Artinya saya kembalikan dulu, saya posisikan diri saya sendiri untuk mendisiplinkan anak itu dulu. Kemudian saya menanyakan bagaimana konsekuensi, artinya kesepakatan kelas. Artinya kalau misalkan tidak menghiraukan saya, utamanya itu ada konsekuensi. Nah, konsekuensinya di sini itu bukan masalah dan sebagainya, tapi akan saya ajak obrolan dulu. Jadi saya tanya jawab face to face apa sih yang mereka inginkan, sehingga nanti saya menemukan solusinya ketika pembelajaran atau ketika proses belajar mengajar itu sudah dilakukan. Bagus, saya sudah dapat jawaban dari Pak Ferry. Beri pertanyaan yang mulia untuk Pak Ferry. Oke, baik Bapak Ibu, dari jawaban tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan atau kasus yang saya sampaikan, Bapak Ibu sudah menjawab dengan tepat sekali. Bapak Ibu tadi dari situ, dari kasus yang saya sampaikan itu mempunyai posisi kontrol masing-masing. Dari penyampaian Pak Ferry tadi sebagai posisi kontrol manager, karena menurut beliau memanggil, mengajak diskusi, ngobrol-ngobrol, mencari bagaimana solusinya. Nah, untuk Bu Evi mempunyai posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Nah, dari sini bisa kita artikan untuk mengendalikan seorang siswa dan untuk menimbulkan budaya positif, kita mempunyai sebagai seorang guru, kita mempunyai 5 posisi kontrol. Nah, apa saja itu? Ini ya itu 5 posisi kontrol.
5 fungsi kontrol yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama sebagai pengukur. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian.
Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama sebagai pemukul, yang kedua sebagai pemantau, dan yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat membuat merasa bersalah, dan yang terakhir sebagai manajer. Apakah posisi kontrol di sini harus kita miliki semuanya? Sebaiknya begitu, Bapak Ibu. Terutama posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di sini untuk sebagai seorang manajer kita nggak harus membawa moral anak supaya tunduk pada kita, supaya mengikuti dengan keyakinan kelas atau keyakinan yang sudah kita buat. Nah, dalam posisi manajer di sini ya Ibu, kita memberikan solusi. Yang memberikan solusi bukan kita. Yang memberikan solusi itu adalah anak didik kita sendiri. Kita tanya ngobrol-ngobrol, kenapa, bagaimana, kenapa sih? Oh iya, kalau seperti itu misalnya ada terlambat. Kenapa sudah terlambat? Kenapa sudah terlambat? Maksudnya apa? Jika kamu sudah terlambat, bagaimana solusi kamu untuk menyelesaikan problem ini? Nah, dari situ kita ajak ngomong anak didik kita, dan dari situ anak didik kita mampu untuk mendapatkan solusi mereka sendiri. Itu sebagai posisi kontrol. Kalau untuk hukum, nah ini baiknya kita hindari. Tetapi sekali-sekali perlu kita lakukan ya. Jadi kita lihat dulu karakteristik anak kita. Anak didik kita ini perlu posisi kontrol yang apa yang kita aplikasikan. Entah itu penghukum atau manajer atau pembuat masa bersalah. Jadi kalau penghukum saat itu juga akan jadi taat sama kita, tetapi di belakang kemudian hari anak itu akan muncul sikap yang dendam ya, pemarah dan seterusnya. Nah, untuk yang pembatasan bersalah ini hampir menyerupai dengan manajernya. Kenapa? Karena itu kita sentuh rasa empatinya. Misalnya ada sering terlambat, kenapa sering terlambat? Kalau kamu terlambat, apa kamu nggak kasihan sama bapak, sama ibu? Kalau kamu terlambat terus, itu yang dimana Pak kepala sekolah. Nah, ini kata-kata ini yang kita sudah sampaikan kepada peserta didik. Dengan harapan apa? Anak didik tersebut mampu mengikuti keyakinan sekolah tempat yang kita tetapkan. Oke, selanjutnya selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Pak Adil. Baik, terima kasih
Nah, ini mungkin pada solusi, ya, solusinya ketika kita menghadapi anak-anak yang sedang bermasalah. Ini yang namanya sertifikat restitusi. Jadi dalam menerapkan budaya disiplin di sekolah kita, jika kita mengetahui atau menjumpai anak-anak yang melanggar atau tidak disiplin. Nah, ini dalam kemarin kita menerima materi penggerak yang sekarang saya coba seri saya sampaikan kepada teman-temannya dalam mengatasi masalah tersebut. Ini kita sarankan untuk menggunakan segitiga restitusi. Apa saja Pak segitiga restitusi itu? Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Jadi dalam hal mengatasi anak yang tidak disiplin, ini kita mempraktekkan segitiga restitusi ini. Jadi misalkan contoh, kalau kemarin saya praktek itu di pembelajarannya Pak Ferry ini ya. Ferry kemarin ada anak yang telat 1 jam pelajaran memasuki pelajarannya Pak Ferry. Ngapain? Ternyata bermain apa namanya Mobile Legends. Nah, saya sendiri nggak tahu apa itu Mobile Legends. Nah, ketika kita menjumpai anak-anak yang melanggar contoh seperti itu, ketika memberikan solusi itu kita panggil anaknya, kemudian kita ajak berbicara, kita ajak berkomunikasi dengan baik. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Supan bagaimana kita harus memposisikan diri untuk menghadapi anak seperti itu. Kalau saran dari teori ini menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi yang pertama kita stabilkan identitasnya. Nah, bagaimana caranya? Kita panggil komunikasi, kita ajak bicara, kita tanyain, kamu di sini itu sebagai pelajar, benar apa tidak? Nah, kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, dalam memvalidasi tindakan yang salah kita nggak boleh langsung menjudge mereka. Kita tanya dulu. Saya tahu kamu itu punya kebutuhan apa namanya ya, kayak itu kan kebutuhan kesenangan ya. Kita validasi tindakan yang salah. Kira-kira tindakan itu betul apa salah? Nah, kita tanyakan dulu. Kita nggak boleh langsung kamu itu harusnya masuk, kita nggak boleh seperti itu. Kita sadarkan mereka kalau tindakan mereka itu salah dengan mengakui kesalahannya sendiri. Nah, bagaimana cara komunikasinya? Pastinya Bapak Ibu sudah kita semuanya. Kemudian yang terakhir ini kita menanyakan keyakinannya. Setelah kita ada komunikasi secara face-to-face, secara menyentuh dari hati ke hati. Nah, kalau kamu salah berarti harus memperbaiki kesalahannya. Nah, bagaimana? Kita nggak boleh langsung mendukung kamu harus gini. Nah, apa yang harus kamu lakukan? Misalkan kemarin saya contohkan ke Pak Ferry itu ya, kalau melanggar tindakan yang salah, otomatis harus merangkum apa yang diajarkan Pak Ferry. Nah, kalau sudah seperti itu, jangan langsung kita memberikan hukuman, kamu harus merangkum. Nah, sesuai kesepakatannya Pak Ferry itu harus ngapain kalau kamu melanggar? Nah, kita tanyakan seperti itu. Kamu harus jangan seperti itu. Jadi kata-kata halus, kata-kata yang apa namanya mudah itu kita hindari. Nah, biarkan mereka itu memilih solusinya sendiri. Kita ajak berbicara sehingga mereka bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, itu kalau menurut pemahaman saya tentang segitiga restitusi. Rame lalu. Mulai itu loh. Rame ada yang ya om itu nggak boleh. Aku izin tahu, apa aku kan sana ke sini. Tapi aku ramenya rame. Betul Pak, tadi Pak Lutang dengar dari teman-teman sama berantem sama Faisal di dalam kelas ketika pembelajaran. Iya. Kenapa? Saya dijemput Pak karena nama orang tua saya dicolokkan di kelas. Sama Faisal? Sama Faisal. Jadi
Faisal pakai nama orang tua sampean sebagai bahan bercandaan. Ya wajar lah kalau cuma marah karena nama orang tua itu kan nggak boleh dipakai bahan candaan gitu ya. Nah, terus ketika Saman marah itu apa yang Saman lakukan ke Faisal? Saya tadi cuma membentak-bentak Faisal aja. Tanpa saya sadari saya menabrak mejanya Faisal. Itu aja sih. Ketika Saman marah dengan suara keras gitu. Iya. Sambil gebrak meja. Meja Faisal gitu. Iya. Nah, kalau menurut Nurfa, ketika Saman marah dan sambil menggebrak meja ke teman, itu menurut Nurfa melanggar keyakinan kelas kita apa enggak sih? Iya, melanggar. Sadar ya? Sadar. Sangat menyadari Sangat bahwa Nurfa menyadari. melanggar keyakinan kelas kita. Iya. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Nurfa langgar? Saya ingin saling menghormati antar sama teman aja. Jadi menurut Nurfa keyakinan kelas yang Nurfa sudah langgar itu tidak menghargai teman gitu. Iya. Tidak saling menghormati gitu. Menghormati, ya. Jika begitu, Nurfa depannya kira-kira apa yang akan Nurfa lakukan untuk memperbaiki pelanggaran Nurfa terhadap kelas itu apa yang Nurfa lakukan? Kedepannya mungkin saya akan sedikit menahan emosi saya dan menasihati teman-teman ketika mengolok-olokkan nama orang tua saya. Jadi itu solusinya. Jika ada teman yang mengolok nama atau memakai nama orang tua Nurfa sebagai candaan, Nurfa bisa sabar dan menasihatinya. Jadi kita jangan memakai nama orang tua sebagai candaan seperti itu. Ya, baik Nurfa. Semoga banyak besok Nurfa bisa lebih sabar lagi ketika ada teman yang memakai nama orang tua sebagai candaan, kemudian menasihatinya seperti itu ya. Ya, Nurfa terima kasih. Sekali lagi semoga kedepannya Nurfa bisa lebih sabar lagi dan dalam menahan emosinya. Ya Nurfa, terima kasih. Sekarang silakan kembali ke ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kalau nanti kesini nggak tahu ya. Jadi gini sih, ini Alvan kemarin dari Turkiga, alasannya Adit ini sering terlambat, bener ya? Emang berapa kali keterlambatan Adit ke sekolah? Berapa ya? Mungkin kalau keempat ya 5 kalian itu. 4 atau 5 kali? Iya. Menurut Adit, terlambat ke sekolah itu bagus sih? Apa enggak sih? Bagus apa enggak maksudnya? Enggak, Pak, salah. Salah ya? Ya, nggak apa-apa. Artinya manusia itu emang tempat salah. Tapi ya kita harus tahu kesalahan tersebut dan harus tahu bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Adit, berhubung Adit ini sering terlambat ke sekolah, di rumah ada masalah kan? Sampai datang sering datang terlambat ke sekolah? Nggak ada sih, Pak. Yakin tidak ada? Nggak ada. Terus kenapa kok Adit sering terlambat ke sekolah? Awal dan sering main game di larut malam. Main game di larut malam? Apa game apa yang dimainkan? Saya suka kita waktu Sampai jam berapa biasanya kalau main Mobile Legends? bisa sampai jam 3 atau jam 2. Wah, sampai jam 3 harus malam berarti, larut malam. Ya tidak apa-apa Adit, kalau Adit suka main game Mobile Legends atau lain. Walaupun juga suka main game, tapi ya harus tahu waktunya ya, harus tahu waktunya sampai kapan harus berhenti main gamenya. Jadi harus tahu waktu main game, waktu untuk tidur, biar sekolahnya nggak terlambat. Ya. Oke. Adit, kira-kira Adit sudah terlambat di sekolah karena suka main game di larut malam. Nah, kira-kira Adit sadar nggak keyakinan sekolah apa yang sudah Adit langgar tadi terhadap kegiatan ini atau terhadap peristiwa ini, Adit terlambat ini? sadar, Pak. Keyakinan tentang Apa? Keyakinan apa yang Adit langgar? kedisiplinan Adit yang kurang bagus, Pak.
Adit merasa kurang disiplin. Iya. Karena sering datang terlambat. Terus ke depannya kira-kira apa solusi apa yang akan Adit lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin kedepannya Adit bakal berubah untuk mencari solusi yang tepat buat ngurangin main game hingga larut malam dan bisa bangun lebih awal, Pak. Nah, itu apa solusinya? Tidurnya lebih awal jamnya dan mengurangi waktu gamenya, Pak, dan bisa bangun lebih pagi. Gitu ya. Jadi biar bisa bangun lebih pagi, jadi Adit tidurnya lebih awal gitu. Iya. Ya, Adit bagus sekali solusi yang Adit dapatkan untuk mengatasi masalah tersebut. Dan kawan-kawan berharap semoga Adit komitmen bisa menjaga solusi yang Adit sampaikan ke kawan-kawan tadi. Jadi Adit, terima kasih. Saja sekali lagi kawan-kawan berharap semoga Adit bisa komitmen dengan janji atau solusi yang sudah Adit dapatkan. Jadi terima kasih. Silakan Adit bisa kembali ke kelas. Nah, dari sini mungkin ada pertanyaan. Bapak Ibu satu saja pertanyaannya. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti dijawab oleh Mas Jakob ini. Oke, monggo. Ada pertanyaan? Di posisi tadi. Bu Emi, udah ini? Saya bertanya. Oke. Saya lagi. Saya Pak bertanya. Jadi, monggo. Mungkin terkait dengan restitusi ya. Ya. Itu kan tadi kita lebih kepada posisi kontrol manager. Benar sekali. Nah, kadang-kala di sini kan karakteristik dari peserta didik kan beda-beda. Ada yang memang anaknya mau diajak bicara, kemudian yang tidak kalah penting ini yang banyak yang tidak bisa diajak bicara. Terlebih lagi yang tidak bisa diajak bicara ini tidak bisa mencari solusi. Nah, itu bagaimana kita sebagai pendidik untuk memposisikan kontrol diri kita sebagai manajer. Seperti itu. Terima kasih. Sampai saya Ini masalah Adit yang mana? dari institusi. Iya. Oke, pertanyaannya bagus sekali dari Pak Ferry. Pak, bagaimana kalau kita menyikapi siswa atau yang susah berbicara? Oke, Bapak Ibu guru, memang benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Ferry. Tadi di depan untuk yang segala institusi ini merupakan bagian tahapan-tahapan yang dilakukan manakala kita dalam posisi sebagai konsultan, sebagai manajer. Artinya ketika kita menyelesaikan masalah dengan anak, kita menggunakan apa di sini, mengenal identitas, kualitas dengan yang salah, kemudian mengenalkan yang benar. Tadi di awal sudah saya sampaikan di depan. Untuk lima posisi kontrol ada teman, apa tadi Ibu? Masih ingat? Pertama, penghukum, sebagai teman, bekerja bersama, satu lagi pemantau, dan adalah manajer. Tadi di depan sudah saya sampaikan bahwasanya untuk idealnya kita menyelesaikan masalah, yaitu kita menggunakan tahapan ketiga posisi yang terdapat dalam posisi contoh manajer. Nah, tetapi pada kasus tertentu, ya tadi kita sudah sampaikan, pada kasus tertentu kita boleh menggunakan posisi sebagai penghukum, walaupun di kemudian hari anak didik kita mempunyai perasaan marah, batin dan seterusnya. Tetapi dengan seiring dengan waktu kita akan sesuaikan, kita mendekati. Jadi saya ulangi ya, untuk posisi penghukum hanya berlaku pada temporer saja, hanya satu saja. Jadi kita tidak selamanya harus menjadi seorang penghukum. Di kemudian hari kita rubah, di bulan hari kita rubah posisi kita sebagai seorang manajer. Kita dekati. Sekeras-kerasnya batu itu kalau kita tersen air pasti akan hancur juga. Begitu kemudian hati dan perasaan kita. Sekeras-kerasnya perasaan seorang wanita jika disentuh akan luluh juga. Begitu. Nah, dari sinilah, dari menstabilkan identitas, inilah nanti kita akan merasa menyentuh anak tersebut. Misal ada anak main angin, dia terus kita kasih tahu angin, banggil dan seterusnya. Kita kasih validasi menstabilikan
stabilkan identitas. Oh, aku kan ini juga senang loh main ML. Tapi ya harus tahu waktu. Nah, di situ aku juga suka ML. Tapi juga harus tahu waktu ya. Jadi kita rasa empati. Rasa empatinya kita sentuh. Ada mungkin apa bisa berantem dengan temannya atau marah-marah sama temannya. Kamu ngapain tuh marah-marah sama ini? Bisa nggak? Kenapa? Saya ini dia tuh kan. Kalau bisa dibully, oh dibully ya. Nah, dari situ kita muncul empati kita. Bagaimana bisa dibully? Kalau kamu jadi posisi sampai yang mungkin juga mereka jadi dibully, kita muncul rasa empati. Dari rasa empati ini pasti saya yakin 100% anak-anak merasa, oh berarti kok benar aku. Apa yang kita lakukan itu berarti benar. Nah, dari situ nanti ketika kita sejalan dengan pemikiran beliau, anak-anak kita munculkan lagi ke dalam apa dengan yang salah. Jadi kita seolah kita mengikuti beliau, mengincar kita, seolah kita ini sama dengan anak-anak kita counter lagi dengan apa? Soal dari yang salah. Misal, oh berarti kamu dibully, marah dibully. Konsep bisa bagaimana? Oh iya, kalau aku dari sampai ini juga merasa jengkel juga kalau dibully. Nah, waktu itu masuk ke hal berdasar, tapi kan nggak sampai lebih dari itu kan? Marahnya nggak sampai meremeh-remeh marah atau memukul kan? Enggak kan? Kalau dari situ marah-marah itu kira-kira baik nggak sih kira-kira? Dan itu kita mestikan kalau dari itu tidak yang salah. Setelah berjalan yang salah, lalu anak-anak kita berikan bagaimana solusinya. Nah, itu aja sekali lagi. Jadi kalau saya simpulkan, boleh kita sekali-kali menggunakan konsultan sebagai seorang pendukung untuk mengendalikan pada saat itu kita. Oke, itu aja. Terima kasih. Adit, sudah ada lagi? Ya, saya cuma menambahkan sedikit. Di pertanyaan Pak Ferry tadi memang anak-anak itu pasti berbeda. Ada yang tidak bisa dilanjutkan. Nah, ini jawaban dari Pak Lukman tadi memang tepat sekali. Jawabannya bisa juga dari manajer. Jadi kita juga harus melihat karakter anak bisa jadi sebagai mendukung supaya anak itu bisa untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi yang paling disarankan itu sebisa mungkin sebagai manajer. Karena kalau anak itu pasti kan bisa diajak dan bagaimana teknik kita berkomunikasi. Saya yakin Pak Ferry yang Pak Guru yang disukai oleh baik anak saya untuk. Nah, kenapa saya bilang itu? Nah, ini kan saya berjalan dengan Pak Ferry selalu dipanggil anak-anak. Iya, bukan saya. Sonanya luar biasa. Yang jelas Pak Ferry pasti bisa memberikan komunikasi, mengajak bicara anak yang susah. Linda Pak. Iya. Itu mesti Pak Ferry tambah dari saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya menyempatkan diri saling sharing bersama kita berdua. Harapannya ini sedikit istilahnya kita sharing, saya nggak mau menggurui panjenengan karena panjenengan sudah paham semuanya. Saya dan Pak Lukman ini dari awal sampai akhir, apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kata-kata akhir dari saya. Pak Lukman, monggo barangkali menyampaikan. Sama saya bersama Pak Adit. Di sini kami tidak menggurui hal itu ya. Kita hanya berbagi ilmu dan berbagi informasi terkait hal-hal yang